Di ruangan berbeda, tampak Rere yang sejak tadi telah menyelesaikan kerjaannya untuk hari ini, malah masih duduk melamun di meja kerjanya. Secangkir teh manis panas yang ia buat sendiri tadi menemani kegalauannya saat ini. Setelah beberapa saat mengingat kejadian yang tadi pagi, Eka yang tampak begitu cuek kepadanya membuat hatinya begitu perih. Dan dalam benaknya masih bertanya-tanya, kenapa Eka bisa bersikap sedingin itu kepadanya? Apakah karena kesalahan yang dibuatnya ke Eka malam itu, tadi pagi? Benar-benar Eka bersikap dingin, sambil sekali tak memberikan waktu untuk ngobrol dengan Rere. Namun, sekelabat bayangan akan tatapan Eka membuat jantung Rere berdebar-debar. Apakah Eka sedang ada masalah? Ataukah jangan-jangan Eka sedang sakit? Sungguh aneh tatapan pria itu. Wajah kekhawatiran, tatapan kosong, dan juga sikap dinginnya makin membuat benak Rere bertanya-tanya. Rere kembali menarik nafasnya sesaat dan berpikir apakah ia harus menanyakan sendiri ke Eka? Ya, karena juga Rere mengetahui jika jam segini pria itu bukan Rere namanya kalau tak pernah memperhatikan setiap kebiasaan yang ia lihat dari sosok Eka. Mulai dari ketika ia bertemu di pagi hari, ataukah ia mengetahui di pagi hari bahwa pria itu sedang ngantor, maka pastinya akan pulang setelah lewat Isya. Kecuali pria itu tak berada di kantor sejak pagi, maka gadis itu bakal ketahui jika pria sibuk menyamar jadi CS ataupun pekerja bawahan untuk mengait wanita-wanita sepertinya, atau sibuk urusin pekerjaan, entahlah. Yang jelas saya benar-benar bingung dan pikirannya pun benar-benar telah berkecamuk. Ia tersenyum. Akan tetapi senyuman itu sebenarnya adalah cara menutupi perasaan kesakitannya telah mengingat beberapa pengalaman kejadian yang indah bersama pria itu. Semakin ia menutupinya, semakin besar rasa penasarannya kepada pria itu. Jantung Rere makin berdebar-debar, pikirannya mulai mengarah ke suatu hal, di mana ia harus menanyakan langsung ke Eka. Pertama, kenapa ia mendekatinya dengan cara menyamar menjadi CS? Kedua, kenapa ia berubah sikap menjadi aneh terhadap Rere? Ketiga, mana Eka yang dulu? Keempat, apa salah Rere sehingga Eka bisa bersikap sedingin itu tadi pagi? Dan yang sebenarnya pertanyaan dari keseluruhan dalam benaknya hanyalah satu. Apakah ungkapan perasaan Eka di rumah sakit kala itu juga sebuah kebohongan semata? Rere menghela nafas, kemudian memilih untuk keluar ruangannya ketika melirik jam dinding. Sudah saatnya ia menemuinya. Sudah saatnya ia bertanya langsung akan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengganggu pikirannya. Dengan langkah yang sengaja dipercepat menuju lift, dengan sebuah harapan jika ia masih sempat bertemu dengan Eka di lantai bawah. Pintu lift terbuka, dan Rere segera masuk ke dalam lift dan menekan tombol L atau lantai terbawah setelah basement. Selama berada di lift, Rere masih saja merasakan jantungnya berdebar-debar, menahan nafas sesekali dan kedua matanya melihat angka di dinding lift bagian kanan. Gadis itu kembali tersadar saat pintu lift terbuka. Ia bergegas keluar dari lift, menenteng tasnya melangkah keluar dari gedung, menahan perasaannya agar ia juga tak lepas kontrol nantinya. Harap-harap cemas pun dengan apa yang akan terjadi setelahnya. Hingga Rere berhenti melangkah, menarik nafasnya yang terasa sesak, kemudian merasakan jantungnya berdetak makin kencang ketika melihat pria yang sejak tadi menghantuinya pikirannya. Tampak pria itu sedang menelpon seseorang. Dan Rere terdiam dengan menahan nafas. Kemudian saat baru ingin menggerakkan kakinya mendekati pria itu, Rere terkejut ketika bersamaan pria itu membalikan badan.
Jantung Rere hampir copot dibuatnya. Berdiri kaku menatap wajah yang begitu dirindukannya. Menahan rasa dan juga kepalan tangannya yang bertahan untuk tidak melakukan tindakan yang dapat. Re, baru saja terdengar suara Eka menyebut namanya. Rere mencoba tersenyum dan menarik nafasnya dalam-dalam. Maka setelah merasakan bisa mengontrol dirinya, Rere maju makin mendekat. Dan kini mereka saling berdiri berhadapan dengan posisi Rere yang sedikit mendongak dikarenakan posisi Eka lebih tinggi darinya. Setelah menampakkan hatinya, maka ia mengerahkan bibirnya seakan ingin mengeluarkan suara. Kak, kamu mau pulang? Tanya Rere. Eka terdiam dan memasang ekspresi dingin sambil menatapnya. Tentu saja, Rere menyadari bahwa pria itu masih bingung. Kak, kamu marah sama Rere. Eka mengernyit dan menggelengkan kepalanya pelan. Akan tetapi dengan penuh perasaan, Rere melanjutkan ucapannya. Aku boleh nanya sesuatu? Eka hanya mengangguk. Rere kembali menarik nafasnya sesaat. Lalu melanjutkan ucapannya yang sempat tertunda. Apa yang sebenarnya terjadi, Kak? Maksud kamu? Eka menatapnya dingin. Membuat jantung Rere makin berdetak-tak beraturan. Dadanya juga terasa sakit karena pria itu masih saja bersikap dingin terhadapnya. Di dalam ruangan warawatku malam itu, apakah yang kamu katakan? Sesaat gadis itu menahan sesak di dadanya tanpa mengalihkan pandangannya dari pria di hadapannya yang masih saja terdiam memasang ekspresi dingin. Adalah memang benar. Sengaja ia menggantung ucapannya karena tiba-tiba ia merasa air matanya sebentar lagi akan tumpah. Re, apa yang ingin kamu tanyakan sebenarnya? Rere menggelengkan kepalanya lalu menatap mata Eka kembali dengan berkaca-kaca. Kamu tahu kalau aku sayang sama kamu? Eka mengernyit. Terus gumam Eka dengan nada tanya. Benar-benar Rere telah merasakan kesakitan yang begitu dalam akan sikap Eka malam ini. Ia tak menyangka pria itu bisa seberubah ini. Apakah ia telah melupakan semuanya? Rere masih mencoba menahan agar air matanya tak tumpah. Ia melawan tatapan Eka. Maka Eka yang dulu. Mana Eka yang dulu? Tak ada jawaban. Beberapa detik merasa saling berpandangan. Pria itu tetap tidak merubah ekspresi wajahnya. Sedangkan Rere masih terdiam dengan pikiran yang tak menentu. Tidak mendapat respon dari Eka makin membuat nafasnya terasa sesak. Sesaat Rere menarik nafasnya dalam-dalam dan kembali berucap. Kenapa kamu? Belum sempat melanjutkan, Eka telah menyela ucapannya. Renata, dengar baik-baik. Tubuh Rere bergetar dan kini pandangannya telah sedikit memudar. Apa yang aku lakukan hanyalah sebagai candaan semata. Dan juga awalnya aku merasa kamu berbeda dari yang lainnya. Eka menahan ucapannya, menatap wajah Rere masih dengan ekspresi dingin. Tapi ternyata sama saja. Maksud, jangan memutus pembicaraan saya, Ibu Renata. Kata Eka makin membuat luka yang begitu besar dalam diri Rere saat ini. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel kami, biar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Dan jika ada kelebihan, tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Terima kasih.